bahwa Pak Giriarte dari Ketua LPD Pecatu berkesempatan hadir dan mau meluangkan waktunya untuk berbicara tentang LPD di kelas ini. Ya. Kenapa LPD Pecatu dipilih? Ya, kenapa LPD Pecatu? Karena selama ini kita tahu LPD Pecatu itu merupakan, tidak salah, LPD yang asetnya paling tinggi yang ada di Bali. Ya, asetnya paling tinggi yang ada di Bali, dan memberikan kuliah tentang LPD di beberapa tempat mungkin ya, sehingga hari ini untuk kelas perbankan dan LPD yang Pak Asuh biasa akan diisi oleh Ketut Giriarte. Adik-adik mahasiswa yang disampaikan oleh untuk Pak Ketut Giriarte, perlu saya sampaikan bahwa mahasiswa yang ikut mata kuliah perbankan dan LPD ini adalah yang mengikuti mata kuliah bank, mata kuliah perbankannya itu sudah saya isi sebagian, tapi belum tuntas. Dan pada 4 sesi pertemuan terakhir itu akan diisi dengan LPD. Jadi awal-awalnya saya berikan tentang perbankan, khususnya perbankannya itu BPR, karena perbankan secara umum, kalau bank umum itu mungkin materi cukup banyak ya Pak Ketut ya, tidak cukup waktunya segitu, sehingga saya pilih BBR. Dan sisa pertemuan terakhir itu kira-kira 4 kali pertemuan itu akan diisi dengan LPD. Ya. Dan Pak Ketut Giriarte ini merupakan salah satu tokoh LPD yang ada di Bali. Ya Pak Ketut ya. Ya, kebetulan. Kenapa dikatakan tokoh? Karena beliau sangat aktif di dalam organisasi LPD, dan kalau kita lihat kurikulumnya itu sudah sejak tahun 88 ya beliau terlibat di LPD sampai sekarang. Dan beliau, kalau kita lihat LPD Pecatu itu dulu awal-awalnya kantornya kecil, ya Pak Ketut ya, kantornya kecil, dan sekarang cukup megah, yang berlokasi di pertigaan jalan menuju apa namanya itu? Uluwatu. Uluwatu. Ya, kalau Anda ke Pura Uluwatu, di pertigaan jalan itu, di sebelah selatan jalan, itu akan kelihatan LPD Pecatu. Gedungnya besar, megah. Ya, gedungnya megah. Nanti Pak Ketut Giri, silakan Pak Ketut, saya beri waktu sepenuhnya untuk mengisi waktu mata kuliah LPD, khususnya LPD. Mungkin kalau dari segi perbankannya sudah saya yang mengisi, mungkin Pak Ketut khususnya berbicara tentang LPD, dan khususnya di LPD Pecatu. Kenapa LPD Pecatu dipilih? Karena seperti saya sampaikan tadi, seperti Pak sampaikan tadi, karena LPD Pecatu merupakan LPD yang terbesar, dan sistem komputernya yang selama yang saya tahu selama ini sudah seperti perbankan.
Kenapa Pecatu dipilih? Karena sistem akuntansi dan administrasi dan segala-segalanya itu seperti sudah di perbankan. Ya. Pak Ketut, Ya, sebelum dimulai, saya akan uh, kurikulum PTI-nya Pak Ketut yang nge-share atau saya nanti? kita bisa. Kita udah. Oke, Baik, nggih. share. Nggih. Kalau begitu saya beri waktu maksimum 1 jam Pak Tut. Oh, Maksimum 1 jam. Nanti setelah 1 jam diikuti dengan tanya jawab dari adik-adik mahasiswa dan nanti kesempatan terakhir kita berikan kenang-kenangan sertifikat dari fakultas. Tadi saya sudah dipesankan, tolong sertifikatnya diberikan kepada Pak Giriarte dan saya sudah dapatkan filenya. Untuk mempersingkat waktu, Pak Ketut silakan lebih kurang sampai sekarang jam saya jam 13.30, berarti pas jam 14.20. Silakan Pak Ketut. Ya. Makasih Pak Ketut. Sama-sama Ketut ya. Ya, sama-sama Ketut nanti. Tapi nasibnya berbeda Pak Ketut. Ya, nah, nasibnya lebih lebih baik Pak Ketut. Aduh, ini Pak Ketut kan sudah hostnya kita ini sudah punya pengalaman pernah mengaudit LPDP1 kan? Iya, itu ya dulu-dulu. Ya, Ya, nanti lain kali lagi ya. Sambung nanti. siap Pak Ketut. Ya, kita mulai aja. Om Swastiastu. Swastiastu. Selamat sore pada adik-adik mahasiswa semuanya. Kemudian Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana dan Pak Ketut selaku koordinator Pengempu mata kuliah. ya dan Ya, sudah pengempu host mata kuliah. pada sore ini. Saya menyampaikan terima kasih atas diberikan kesempatan untuk ya turut lagi sharing terutama dalam berikan informasi tentang LPD, lebih-lebih di era pandemi ini. Tentu suasananya sangat beda dengan yang lalu, tentu demikian. Kemudian perkenalkan, nama saya Ketut Giriarta, usia 58 tahun, menjelang ini Oktober 58 tahun. Masih muda Pak Ketut? Masih muda ya, sudah layu semuanya. Sudah putih. Ya, semua sama. Rambut sudah putih. Kemudian lahir di Badung, Pecatu. Kemudian pendidikan terakhir mengenyam S2 di Uniknas University Manajemen, Magister Manajemen. Kalau dirunut dari zaman saya tahun 70-an ada TK di Pecatu. Pernah tahu TK langsung di SD nomor 1 Pecatu, selesai tahun 77. Sama, saya juga tidak mengenal TK Pak Ketut. Ya, ini perbedaan dengan anak sekarang, tidak mengenal TK, apalagi playgroup mengenal juga. Tidak mengenal playgroup. Kemudian SLTP-nya di desa tetangga sini, Ungasan sebelah, kurang lebih 12 km kalau waktu SMP naik sepeda selama 3 tahun. Kemudian 12 kilo ya dari Pecatu ya? Dari Pecatu ke Ungasan itu Pandawa. Pandawa itu dekat sekolahnya, nggak dekat Pandawa.
sekarang itu. Sama, saya juga waktu SMP itu dari Sibangkaja ke Blakio, itu Lagi sekitar 8 kilo Pak Tut, naik ini naik sepeda. turun ini di bukit naik sepeda pun naik turun ini bedanya. Itu. Saya kebetulan datar jalannya. Nah, itu jantung nggak spot ya. Nah itu SLTA-nya geser ke utara sedikit Kutapura gitu. SMA Kutapura 80 sampai 84 itu 84. Kemudian 84 itu kalau SMA tuh sambil jualan nasi bungkus itu ceritanya di Kuta. Kalau nggak bisa sekolah ya. Bukan, jangan lihat bukit Mulai sekarang. Bukitnya bukan. mulai SMA itu sudah jiwa bisnisnya sudah muncul ya Pak Tut ya? Sudah, kita melayani supir-supir travel itu ngasih nasi bungkus jam 8 pagi begitu cuma Hebat ya. nah, itu Perlu dicontoh loh adik-adik, enggak mungkin sekolah, enggak dicontoh. mungkin sekolah gitu. Heeh. Kemudian Sama selesai saya juga Pak Tut. Saya SD kelas 6 itu sudah menjaga warung. terus, itu saya kalau SD pelihara sapi, peternak bantu Oh, orang tua gitu. Itu sampai SLTA, SLTP. Karena pindah ke Kuta, ya yang jelas jualan nasi bungkus paginya dulu di Pantai Kuta, layani supir-supir travel. Nah itu tamat SMA 84 kerja di hotel 2 tahun. Kerja di hotel itu di Nusa Dua Bit, kawasan Nusa Dua. Itu jadi secuan tukang cuci piring 2 tahun. Tamat SMA IPA, Paspal zaman itu kira-kira gitu jadi cuci tukang piring nggak puas lah gitu ceritanya. Suhunya tabungan sedikit, cita-cita transmigrasi. Tapi biar oh, bekal pendidikan gitu. 86. 86 kuliah IKIP PGRI Bali, Fakultas Ilmu Matematika dan MIPA istilah, tapi jurusan biologi. Selesai tahun 93. Itu S1-nya 93 di PGRI Bali. Namun sambil di desa tuh istilahnya ngajak ya. Dari bukit itu ke Denpasar Tunjo itu berapa kilo itu? Itu selama 15 ya. selama efektifnya 4 tahun ya. 4 tahun lah. Biasanya 4 tahun di PGRI Bali, tapi pernah di desa kembali dari hotel itu pulang ke desa. Lagi pulang ke desa tahun 86 sambil kuliah ke Denpasar itu dapat beternak ayam buras khusus untuk memasok ayam panggang di Taliwang itu memasok arti daging ayam untuk di rumah makan Taliwang. Pernah makan rumah makan Taliwang itu dari Kuta sampai Tepumar, itulah kita pasok ternak sambil kuliah itu pernah. Itulah Oh, kita ternyata punya. saya dulu sering ke Taliwang itu makan ayamnya Pak Ketut berarti itu ya. Ini kita betul ada kelompok di sini ternak, betul klien desa tiang juga beternak gitu dari 86 itu beternak ayam. Itulah awalnya kemudian itu dari kemudian ya di LPD diajak di LPD karena ada LPD sudah persiapan penyusunan gawe-gawe desa adat gitu, lomba desa adat aktif di Seketrune itu sama orang pernah sama Pak Prof itu Pak Prof Oyan Suartanu aktif di desa. Kemudian ya, salah satu sebagai generasi muda saat itu ya diajaklah untuk bagaimana memang dari perwakilan masing-masing Banjar untuk menjadi salah satu pengurus LPD. Ketua LPD-nya pada saat itu adalah Klien Desa Adat secara ofisio. Klien Desa Adat itu waktu itu sudah umur 60 tahun. Klien Desa Adat 60 tahun, saya baru 23 tahun, 24-an itu umur waktu itu. Sehingga tahun 88 pendidikan dulu dilatih di Bank Pengurusan Daerah Bali, teknis tentang LPD, dapat sertifikat baru bisa dikukuhkan jadi pengurus. Sehingga 12 Desember tahun 88 dibukalah LPD Desa Adat Pecatu oleh Bupati Badung saat itu Made Pandelatrep. Saya ingat itu. Tahun 88 ya. Ya tahun 88 Desember.
Itu kantornya dengan menempati segambar itu Wantilan Pura Penerapan Uluwatu di sebelah kantor sekarang. Itu Wantilan. Kalau ada kajen jam 12 siang ya kita di kalah ya. berhenti disuruh tutup gitu. Nah ini kantor kita tahun 88 loh ini. Ini temboknya masih batu bukit asli, itulah Wantilan. Ini tempat kita berkantor dulu waktu peresmiannya. Kemudian berkat tetap belum selesai. Tahun 93 menikah, ini belum PT-nya diselesaikan. Sampai sekarang satu istri, dua anak. Bukan satu anak, dua istri ya? Nah, ini harus komitmen ini. Ini kan kalau bekerja di lembaga keuangan itu kan trust, kepercayaan, kredibilitas segalanya dijadikan perhatian kan, harus dijaga ini. Astungkaro dapat ngayah di LPD, kita bisa menjaga diri gitu ya. Itu jadinya istri satu, anak dua, kemudian sudah menikah, sudah punya cucu satu sekarang, umur 2 tahun. Ya umur 2 tahun cucu sekarang. Itu udah menikah dan yang lagi satu baru masih kuliah di UNUD juga, Fakultas Hukum. Yang nomor 2. Ya, kemudian S2-nya samping kita ikut-ikut seminar, ikut-ikut pelatihan profil, kalau memang tidak linear jadinya. Masa seorang guru, pendidikan guru jadi pengurus pengelola lembaga keuangan, itu kita lengkapi dengan latihan-latihan, training, mengikuti dasar-dasar ilmu perbankan. Bahkan kita pernah latihan juga Bank Indonesia, kemudian kita pernah magang juga BRI, magang di Bank Umum Daerah Bali, juga untuk melengkapi teknis-teknis ini ya kita persiapkan inisiatif kita sendiri untuk bisa mengantisipasi. Kemudian tahun 2006 kita ya untuk menambah pengalaman S2 di Uniknas Denpasar, saya tahun 88 ya bisa mulai magister manajemen untuk melengkapi perkembangan LPD tentang hidup jatuh saat ini. Kalau di LPD 988 sampai 96 itu jabatanlah sebagai bendahara zaman itu, bendahara. Kemudian saking tuanya, itu sudah umur 75 tahun, Lian Desa yang jadi ketua LPD tahun 96 ditugaskan kita oleh desa di Berbicara untuk menjadi kepala LPD P1 sampai sekarang. Istilah kepala LPD ya sekarang, kepala LPD bukan ketua. Nah, inilah perbedaan dengan lembaga-lembaga lain. Dan sampai saat ini kira-kira Oktober 2022 ini purna bakti di LPD, kira-kira segitu umur 58. Kira-kira situ kemudian tetap berkarir di LPD dan ya semangat untuk terus bagaimana mempertahankan LPD ini. Kemudian sedikit kita bicara, sedikit ada pengantar bagaimana sih LPD. Kalau pendirian LPD Bali, kita coba kasih informasi sedikit. Dana tahun 88 ini tentu adalah kebijakan Gubernur Bali dari hasil seminar tentang lembaga dana kredit pedesaan LDKP seluruh Indonesia. Ini ada LDKP namanya di seluruh Indonesia, ada yang jadi milik pemerintah, memang modal pembiayaan dana awalnya itu diinisiasi oleh pemerintah lewat Bank Desnya. Untuk kebijakan di Bali oleh Prof. Mantre saat beliau menjabat sebagai gubernur itu
LPD itu diberikan kepada desa adat, pada desa-desa adat yang telah mengikuti lomba. Terutama yang lomba yang dapat juara 1 sampai 3 itu diberilah hadiah untuk membangun LPD, atau istilahnya gampangnya itu disebut permodalan, sama dengan hibah. Itu berdasarkan Keputusan Gubernur nomor 972 tahun 84. Itu dibuatlah pilot project, yaitu resmi untuk beroperasi. Ini salah satunya di Badung jadi pilot project LPD Lukluk. Kalau kami dipersatukan tahun 88 itu. Kemudian dasar hukum daripada LPD lah Perda 2 tahun 88. Kemudian dilanjutkan, nah inilah saya posisi pada saat itu diangkat sebagai bendahara. Itu Made Sastro Ketua atau Selam diangkat Klian Desa Adat, kemudian Pak Made Wintra itu adalah sebagai sekretaris adalah Klian Banjar, kelas itu Klian Banjar, dan saya adalah sebagai bendahara. Kemudian lanjut ini, nah ini yang tentang LPD ini tentu lagi dasar hukum yang kita sajikan tadi, dan dasarnya pada perkembangannya sekarang ini ada yang terbaru sejak Undang-Undang Nomor 1 2013 ini tentang lembaga keuangan mikro. Ini berarti negara sudah mengakui keberadaan dari LPD, namun dia tidak tunduk pada Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro, tidak diatur langsung oleh undang-undang ini. Dia dikecualikan dengan pasal 39 ayat 3 LPD dan lumbung pitih negari yang ada di Sumatera Barat dan yang sejenisnya yang telah ada sebelum undang-undang ini berlaku dinyatakan diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat dan tidak tunduk pada undang-undang LKM. Ini kemudian dengan demikian pemerintah Provinsi Bali dalam pengatur LPD lebih lanjut telah menggunakan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 itu, dan Pergub Peraturan Gubernur tentang pelaksanaan Perda ini adalah Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2012 tentang pelaksanaan daripada Perda 3 2017. Kemudian di masing-masing desa adat dengan aweg-aweg adatnya, kemudian tentang khusus LPD ada istilahnya prarem tentang LPD. Satu itu punya, itu yang mengatur teknis hubungan dengan masyarakatnya. Kemudian peraturan tentang penatausahaan karyawan, ini itu prarem yang mengatur ketentuan dan pengaturan tentang teknis. Nah, berarti ada dua hal berkaitan dengan LPD itu, ada LPD di seluruh Bali, bagaimana pendiriannya, itu berdasarkan Perda yang saya sudah sampaikan. Kemudian tentang LPD di masing-masing desa adat, inilah lunasnya, yaitu adalah aweg dan praremnya. Kemudian segi informasi di Bali ini ada kurang lebih 1493 desa adat. Ini data dari sumber dari Dinas Pemberdayaan Adat Provinsi Bali. Data itu sebagai dari bahan pemerintah. Kemudian LPD-nya ada 1437 LPD, sehingga kurang lebih belum ada LPD lagi 56 desa adat di Bali. Lagi 56 desa adat di Bali belum memiliki LPD. Sedangkan 1437 sudah ada. Kemudian khusus keberadaan kami di Badung, itu ada 122 desa adat dan seluruh desa adat sudah memiliki LPD. Itu ada 122 LPD. Khusus kita bicara tentang LPD, sebagai Bapak moderator tadi, kenapa Pecatu sebagai narasumber, sebagai informasi tadi sudah dipahami oleh adik-adik mahasiswa. Ya,
memang benar saat ini dari sisi aset memang LPD yang terbesar asetnya yaitu sampai saat inilah 486,4 miliar aset LPD Desa Pecatu. Secara geografis Pecatu terdiri 2.641 hektar luas wilayah. Di sebelah selatan adalah Samudra Indonesia, sebelah barat juga Samudra Indonesia, sebelah timur adalah Ungasan, dan sebelah utara adalah Desa Adat Jimaran, yaitu bertasa dengan Bali Catugraha. Kemudian secara demografi jumlah penduduknya 7.984 jiwa, biasanya. Kakaknya 2.291. Usia produktif hampir 5.600-an. Usia produktif saat ini 5.600-an. Nah, karena kebetulan kita istilahnya punya database Kramo, Pipil Kramo, sehingga kita bisa jadikan orientasi potensi demografi ini dalam pengembangan ekonomi. Kita bisa lihat sehingga dari seluruh jiwa itu yang belum memiliki rekening di LPD itulah sekitaran 84 jiwa. 84 jiwa itu anak yang baru lahir usia 3 bulan ya. Mungkin karena belum 3 bulanan. Kalau sudah 3 bulan punya anak, orang tuanya buatkan anak-anaknya tabungan. Karena ada produk khusus nanti kita akan share. Inilah barangkali salah satu partisipasi masyarakat satu. Kemudian secara Banjar Adat itu banyak induknya adalah 3 Banjar Adat Tangin, Banjar Adat Tengah, dan Banjar Adat Kauh. Sedangkan pelaksanaan dalam suku duku kita adat itu adalah 19 kelompok suku duku yang dikelola oleh tempekan, yang dilaksanakan oleh tempekan. Tempekan itu rata-rata paling sedikit lah terdiri dari 90 kakak yang masih Banjar 90 kakak itu. Kemudian Banjar dinasnya baru 9 Banjar dinas. Informasi juga 1 desa adat, 1 desa dinas perbekalan Pecatu. Itu sebagai informasi dari Pecatu. Bahwa lebih lanjut, lanjutkan LPD ini sesuai dengan seluruh dari perda-perda yang ada, sebagai dasar kembali milik daripada desa adat atau desa pekraman. Itu seperti di Perda 3 tahun 2017 tentang LPD itu pada bab 1, bab ketentuan umum, pasal 1 ayat 9-nya, bahwa LPD itulah milik desa pekraman yang berkedudukan di wewidangan desa pekraman atau desa adat. Nah itu artinya LPD itu harus ada di desa adat, kemudian juga harus yang menjadi pengurusnya adalah Kramo desa adat, itu masih usia ayah-ayahan, seperti di Pecatu usia ayah-ayahan. Tedun Banjar itu dari Mawiwahe, itu Mawiwahe, kalau sudah mau pikuren, Tedun Banjar. Kalau tidak mau pikuren, tidak Mawiwahe, tidak Tedun Banjar. Tidak turun jadi Kramo Banjar ayah-ayahan. Kemudian berhenti sebagai ayah-ayahan itu umur 60. Umur 60. Di saya ini kita pensiun kalau sudah berhenti menjadi ayah-ayahan ya tentu karena prinsip juga ada jadi pengurus LPD itu dan para LPD lah ngayah. Prinsip ngayah karena dasarnya. Nah. Kemudian itu dasarnya. Kemudian di dalam lebih lanjut pengatur itu dituangkan secara teknis tentang LPD. Itu pengurus diangkat oleh desa adat, kemudian badan pengawas internal juga diangkat oleh desa adat. Itu pengurus diangkat oleh desa adat, kemudian badan pengawas internal juga diangkat oleh desa adat.
Lalu kami sebagai program di Pecatu yang mewakili yang ex officio ketua Badan Pengawas oleh Desa Adat, anggota Badan Pengawas dipilih oleh Kramo Banjarnya yang memiliki kemampuan dan kecakapan sesuai dengan syarat-syarat yang dituangkan dalam Pararem. Nah, itu ketentuan dalam Pararem LPD. Itu tentang di Desa Adatnya. Sedikit informasi, sekali lagi tadi sudah saya disinggung sedikit, bukan LPD ini serta-merta besar gitu. Segi informasi awal sesuai dengan SK pendirian, pengukuhan pengurus dan SK pendirian daripada LPD pada saat, kalau saya tahun 88 di LPD 1 itu SK pendiriannya oleh keputusan gubernur. Dalam keputusan gubernur itu modal awal dari LPD adalah bantuan sumbangan yang tidak mengikat dari pemerintah Provinsi Bali maupun kabupaten. Pada saat itu tahun 88 itu modal untuk membangun modal store LPD itu adalah dari Provinsi Bali lewat Bangdes pada saat itu dalam pembangunan desa itu 2 juta dari Provinsi Bali, kemudian 2.600.000 dari pemerintah Kabupaten Bandung. Sehingga modal alamnya 4.600.000. Kemudian selebihnya adalah modal sosial lah. Kramo itu sendiri berkomitmen karena perjuru desa adat, kalian desa adat bersama perjuru desa adat bersama perjuru Banjar bersama pengurus LPD ini 3 kami melakukan sosialisasi kepada Kramo masing-masing wilayah terdekat Kramo Banjar bahwa LPD inilah satu-satunya nanti harapan dari sumber-sumber keuangan daripada desa adat saat itu. Sehingga untuk itu diharapkan partisipasinya daripada masyarakat. Nah, ini cara kita bersosialisasi. Kemudian secara bertahap sudah berdiri 1 tahun kita malahan dari Pecatu itu memberikan kotak, semacam kotak jimpitan itu kepada Kramo di masing-masing rumah tangga. Di depan dapurnya itu kita isi kotak, mungkin ada susuk, uang apa, recehan itu untuk bisa dia menyetor, membuat setoran awal penabung. Itu berapa saja pada saat itu boleh 5.000, 10 minimal 5.000 kita dikumpulkan dari hasil jimpit itu kita tiap-tiap bulan kita kunjungi setiap kakak warga itu untuk mengisi kotaknya recehan-recehan dari belanja itu, itulah kita bisa membukakan Kramo itu rekening tabungan kalau di Pecatu. Bayar itu tahun 88 sampai tahun 96 itu Pecatu bukan seperti Pecatu sekarang. Jalan saja hanya satu jalan raya Uluwatu aja satu yang diaspal, selebihnya tidak ada, belum ada jalan yang dibuka di sekarang yang mungkin yang banyak ke Pecatu. Nah, ini perjuangan kita bersama dengan para perjuru dan tokoh-tokoh masyarakat bagaimana kita membangun LPD ini supaya kita bisa buktikan. Maka kami tampilkan tadi kalau yang awalnya itulah wantilan Pura Dalam Penerapan Uluwatu itu sampai dengan 94, kemudian tahun 2094 kita bergeser sedikit, ada kantor kecil itu di tanah PKD Pekarangan Desa, Ayahan Desa, ada kosong sedikit di pinggir jalan, kita bisa lantai 2 dengan ukuran 12 kali 7, itu lantai 12 kali 7 itu yang kedua, itu kantor yang bisa dibangunkan oleh desa adat lewat dana pembangunan juga. Untuk dana pembangunannya betul-betul kita disupport dari tahun 94 itu sampai dengan 2009 itu di Jalan Raya Uluwatu, pas itu sekarang jadi Sekretariat Desa Adat. Sekretariat Desa Adat sudah punya kantor sendiri semenjak 2016, 2017, jadi kantor pecalang sekarang, kantor LPD yang lama. Kita semenjak 2009 baru menempati itu yang disampaikan oleh Pak
moderator, host itu gedung yang mewah yang besar di Jalan Raya Uluwatu. Kalau di sebelah selatan jalan, kalau di sebelah barat jalan, Jalan Bulgari. Barangkali ada di mahasiswa atau Pak dosen pernah menginap di Bulgari. Itulah salah satu hotel yang satu-satunya di Asia, katanya Bulgari. Yang sedengar per malamnya itu 150 juta. Ini mungkin Bapak dosen Pak Tut Budiarto aja yang bisa menginap di sana. Pernah dengar aja Pak Tut. Pernah Itulah. dengar aja. Ya, nah itu hotel Bulgari ya. Yang Bulgari ya. ya Bulgari. Kalau di sebelah timur lapangannya itulah ke selatan itulah Jalan Bulgari. Jalan Bulgari lempeh. Kalau ke di sebelah sana Jalan Uluwatu. Itu kita beli tanah itu. Sampai pasar kita beli. Bukan tanah menjadi aset LPD. Kita beli, kita bangun gedung kantor tahun 2000 dari pembangunan itu. Ide-idenya dari 2006, baru terwujud 2009. Itu perencanaan yang sangat matang dari kami di Sadat, karena setiap usaha itu kelayaan dan kepatutannya, visibility-nya itu orang-orang pecatu. Memang keren itu. LPD saja harus memakai visibility gitu istilahnya. Kelayaan dan kepatutan untuk kemampuan membangun. Itu enggak sembarangan. Itulah yang kita tempati 2009 sampai sekarang. Ini salah satu artinya kebanggaan kita bisa membangun gedung dan bisa menjalankan itu dengan tujuan dengan perkembangan perilaku masyarakat di era sekarang ini. Kemudian kepengurusan LPD ini ya istilahnya kepala LPD, kemudian tata usaha, kemudian bendahara. Kepala LPD lah sebagai penanggung jawab semua kegiatan, kemudian tata usaha lah kepatuhan administrasi. Ini kepatuhan, kalau kami di LPD Pecatu ini tata usaha adalah kepatuhan. Kemudian bendahara itu adalah operasional, yang bertanggung jawab operasional LPD yang kami bagi. Kemudian ya ada badan pengawas internal, istilah sekarang badan pengawas internal yang melakukan pengawasan di LPD. Kemudian di bawah pengurus kita ada kepala bagian kredit, pegawai seksi bina kredit, seksi admis kredit, seksi analisis kredit dan pemasaran bahkan. Kemudian bagian umum, seksi admisi umum, seksi kepegawaian dan rumah tanggaan. Ini yang kita kemudian di bawah tata usaha. Kemudian kasir selaku bendahara, itulah kepala bagian dana yang bawa seksi tabungan, seksi deposito dan seksi program era sekarang ini yang sistem online-nya kita punya seksi kas yang operasionalkan transaksi online ini. Kemudian juga bagian pembukuan, akuntansi, pelaporan dan audit internal itu membawa sesi akuntansi, kemudian sesi pelaporan, akuntansi, audit internal atas suatu transaksi. Demikian di bagian strukturnya urusan dalam mengelola LPD dan manajemen LPD. Kemudian kita buat komite audit internal juga yang langsung berhubungan dengan badan pengawas. Kemudian juga ada komite kreditnya, kemudian ada komite aset liability. Nah, kemudian ada komite tentang penyelamatan kredit. Nah, itu tambah-tambah dari secara ad hoc dari semua bagian-bagian itu. Nah, demikian dari struktur kelembagaan. Untuk berkaitan dengan tata kelola LPD lebih lanjut. Kemudian tentu Perda dan Pergub, karena sekali lagi ini kita bantu dengan keputusan-keputusan dari Desada tentang pengangkatan badan pengawas, tentang pengangkatan pengurus, kemudian juga
banyak hal itu yang terus yang berkaitan dengan skema kredit itu, kemudian surat keputusan pengurus tentang bagaimana kebijakan akuntansi. Ini ada kebijakan akuntansi yang mudah. Kemudian putusan pengurus tentang ketentuan kolektibilitas kredit ini bagaimana kita beda dengan ketentuan daripada perbankan. Ini LPD adalah adat, kemudian dan tentu juga dari skim atau skema-skema kredit tentang persyaratan kredit, kita tidak sesaklek bank. Kalau bank kan wajib ada izin usaha, wajib ada laporan keuangan, yang dengan kualifikasi kredit tertentu malahan harus ada hasil dari kantor akuntan publik dari sebuah perusahaan. Nah, kita kan untuk LPD kalau demikian kan sama dengan bank. LPD disitulah letak tidak sama dengan bank. Kalau bank barangkali sudah diberikan itu di bawah Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia dan termasuk peraturan-peraturan yang lainnya. Sedangkan LPD adalah berdasarkan Perda, Pergub, kemudian ditambah dengan nuansa adatnya yang filosofinya agama Hindu. Yang paling ditekankan di sini adalah kepercayaan, perilaku daripada masyarakatnya, dan filosofi agama Hindunya itu dari seradonya yang itu yakin bahwa ada karma pala, dan setiap kramo itu kita yakini tidak mirak danau, tapi mirak danau tidak ngemplang, gitu, tidak ngemplang. Nah, maka ini yang penting kita tanamkan, dan meninggalnya tidak membawa hutang, ini harapan. Ini yang ini seperti itulah dituangkan dalam paragraf dan mekanismenya bagaimana. Kemudian tentu tentang pengusaha karyawan sudah jelas. SOP juga kita buatkan jadi sebuah keputusan desa tentang standar operasional prosedur. Dari semua kegiatan ini ada SOP-nya, kemudian setiap karyawan ada job desk-nya, kemudian setiap pejabat ada fungsi dan kewenangannya, fungsi tugas pokok, kemudian fungsi kewenangannya, dan SOP-nya bagaimana. Nah, ini semua kita coba tuangkan. Kemudian yang paling berat di era pandemi ini, kami di Desa Adat Pecatu di era pandemi semenjak 2020 per 1 April 2020 sudah mengkaji pandemi ini, kemudian dibuatkanlah keputusan bersama antara Desa Adat dengan LPD tentang kebijakan relaksasi tentang perekonomian Pramu Desa Adat Pecatu akibat dampak dari pandemi ini. Tentu ini bagaimana kita bisa memberikan prosedur penangguhan, bagaimana kita bisa mengubah celah dalam bentuk pilihan adendum. Kalau ada dalam perjanjian sebelumnya, pokoknya dia bayar 10, angsurannya tiap bulan, karena kemampuan menurun, inilah kita relaksasi dengan adendum perjanjian, dia bisa 5. Itu relaksasi, tapi tidak mengubah prinsip-prinsip pokok perjanjian. Ini kita buat. Kemudian yang sangat kita banggakan juga, nah Desa Adat, semua aset kekayaannya adalah untuk di Pecatu, terutama simpanan untuk tabungan, untuk kas Desa Adatnya itu disimpan di LPD Desa Adat Pecatu. Tidak ada di bank lain, semua proses transaksi Desa Adat itu ditempatkan di Indonesia. Ada kebijakan, artinya diberikan penurunan suku bunga yang bisa paling tidak bisa memadai meringankan beban, sehingga kita bisa juga meringankan dari bisa dalam realisasi perubahan suku bunga yang juga meringankan dari masyarakat. Itu salah satu yang kita tempuh di Desa Adat Pecatu, sehingga masyarakat yang masih mempunyai dana bisa termotivasi untuk
mengangsur upayakan pembayaran kreditnya. Termasuk juga kebijakan kesepakatan dari Desa Adat tentang kebijakan bagaimana pemberian keringanan-keringanan dalam denda, umpamanya tidak diperhitungkan kalau memang Ramo bisa menyelesaikan atau menutup kredit di masa pandemi, atau bisa mengupayakan dengan upaya asetnya disewakan, dioper kontrakkan, gitu, dengan upaya-upaya itu di masa pandemi. Nah, ini upaya-upaya yang kita lakukan dengan tujuan tentu kita menjaga likuiditas kita supaya jangan sampai kita gagal bayar, terutama pada para penabung simpanan. Inilah kita buat kebijakan-kebijakan sehingga visi dan misi LPD Pecatu dalam tetap menjadikan LPD yang sehat, berdaya guna bagi masyarakat melalui pelayanan yang prima, berlandaskan pada serade dan bakti. Serade inilah salah satu yang keyakinan kita sebagai umat Hindu, dan semua kerja yang kita perbuat di LPD adalah merupakan persembahan dan bakti pada ide yang dewasa. Ini yang kita upayakan semaksimal mungkin. Istilahnya kalau di lembaga keuangan itu jangan sampai pandemi ini menjadikan moral hasad ya. Ini moral hasad artinya hal-hal yang keluar dari tentang tatanan daripada lembaga keuangan. Prinsip-prinsip lembaga keuangan terus tetap dijaga marwahnya, sama kepercayaan. Nah, ini tentu kita semua, terutama dari pengurus, badan pengawas, sampai karyawan. Nah, sementara kami di Pecatu masih bisa berjalan. Kemudian produk-produk yang kita keluarkan yang paling surprise di LPD Pecatu itulah tabungan. Dengan setiap Kramo yang memiliki tabungan di LPD Desa Adat Pecatu itu mendapat bunga yang sangat kompetitif. Kemudian setiap galungan mendapatkan dengan kualifikasi saldo tabungan tertentu. Umpamanya minimal 50 juta. 50 juta dia akan mendapatkan bingkisan buah-buahan atau dupa itu. Kemudian kalau lagi normal tidak pandemi, kita coba berikan hadiah. Nah, itu hadiahnya mobil jenisnya itu dari kita undi sampai 6 kali ya. Karena pandemi, hadiah-hadiah yang kita siapkan itu kita salurkan dalam bentuk sembako. Kita berikan kepada keluarga, kakak. Per kakak yang saya sampaikan 2.291 itu waktu ini dapat 25 kg beras, 2 liter minyak, kemudian 2 liter minyak, kemudian juga bingkisan-bingkisan lainnya itu semua merata berapa ke 2000 itu kurang lebih sampai 80 ton beras sudah kita lakukan selama pandemi ini 3 kali selama pandemi. Nah, itulah hasilnya. Kemudian yang terakhir, setiap Kramo Desa Adat Pecatu itu kalau meninggal memiliki tabungan 250.000 minimal, paling tidak sudah mengendap selama 3 bulan. Jika dia meninggal, itu mendapatkan iuran dana ngaben sebesar 8 juta rupiah. Setiap Kramo, dari bayi sampai tua, sampai kembali ke tanah wayah itu istilahnya, sampai pengabenan, ya, orang Bali itu dapat 8 juta rupiah. Kalau dia memiliki saldo minimal pada saat meninggal itu 250.000. Itu kita sudah laksanakan nanti lewat ngaben massal atau lewat ngaben sendiri sudah dapat 88 juta itu sudah 2006, 2009, 2013. Sekarang sudah yang ke-6 ya, itu ngaben. Tapi yang ngaben-ngaben sendiri dapat 8 juta rupiah. Kalau dia langsung ngaben. Kalau tidak ngaben, pada saat penguburan
pemeriksaan di geni itu dia dapat 1,5. Nah, kapan ngaben, pokoknya dilakukan pengabenan dapat lagi 6,5. Itu pengatur itu, sehingga satu ikon yang menjadi kepercayaan masyarakat Pecatu, sehingga kita dapat menghimpun dana pihak ketiga, tentunya sumber keuangannya dari dana pihak ketiga itulah proyek. Kemudian di bidang perkreditan, ini kita coba berdasarkan sektor yang dibiayai. Nah, sebagian besar kalau di Pecatu pertanian sudah nol ya, tidak ada yang minjem. Sektor peternakan masih ada sekitar 5 orang. Perikanan ini biasanya beli semacam perahu ya, tapi tidak perahu yang besar dan dukung. Industri ini ada ini yang bidang alat berat, industri termasuk juga di pariwisata. Yang paling besar ini 70% lah di bidang pariwisata inilah sangat-sangat terpengaruh di era pandemi ini. Kemudian sektor lainnya inilah konsumtif, kemudian dari pegawai hotel ini juga terdampak ini. Untuk konsumtif berbagai jenisnya ini kita tuangkan dalam ketentuan persyaratan kredit dan ketentuan skema kredit. Ini kredit konsumtif, kredit modal kerja, dan kredit investasi. Juga ada berdasarkan jangka waktu yang kita coba atur dalam ketentuan ini. Nah, kemudian ditambah dengan daerah pada saat ini itu sistem online sekarang. Kita LPD Pecatu sejak 2016 ya. 2016 itu sudah kita launching dengan mobile LPD. LPD Net, ya, juga kita pakai ada merchantnya untuk usaha yang kemudian ada lewat barcode ya, barcode semua usaha kita ini sudah coba pembayaran sehingga kita sudah istilahnya virtual account itu sudah dengan sistem transfer itu tidak lagi kita berangkat harus ke bank lagi, sudah bisa di LPD Pecatu setiap promo yang melakukan transaksi pembayaran itu sudah bisa, termasuk juga yang belanja seperti Gojek, GoPay, Shopee sudah bisa dilakukan lewat aplikasi LPD Desa Pecatu. Di satu kerjasama dengan Bank Pemerintah Bali, kemudian satu dengan bank swasta nasional yaitu Bank Permata, ya. Bank Permata bahkan sampai sistem ATM-nya sudah kerjasama. Kami belum memiliki ATM sendiri di era sekarang. Itu kita perhitungkan dari sisi biaya, ATM yang konvensional hanya untuk menarik itu kita tidak lakukan karena sudah pakai sistem online ini, sehingga kita coba perhitungkan. Ya. Kemudian juga tugas kolektor kita itu dari 2016 sudah online, di mobil kolektor LPD Pecatu ini, sebuah aplikasi program yang desain khusus untuk tugas lapangan kolektor, sehingga di lapangan dengan di kantor itu sudah sama saldonya, sehingga tidak lagi kita menunggu barangkali orang nyetor di lapangan kemudian dia ingin menarik, kemudiannya itu sudah sama saldonya di kantor. Kita sejak 2016 sudah kita menggunakan itu untuk kontrol dan pengendaliannya terhadap tugas lapangan, bahkan termasuk kredit juga kita lakukan atau bayar di lapangan sudah bisa dengan sistem ini yang sama. Termasuk yang bisa dibayar lewat lain di LPD lah pembayaran pajak bumi dan bangunan PBB, kemudian termasuk samsat juga, itu istilahnya pembayaran kendaraan, di listrik, prabayar, rekening telepon, Indovision, dan semuanya rekening-rekening PDM. Ini sudah kita bisa lakukan buat online di LPD Pecatu.
Namun kalau kita lihat Pecatu masih persentasenya ini masih rendah tentang online ini kalangan generasi muda. Hanya kalangan generasi muda yang mempunyai usaha-usaha yang sudah istilahnya mencoba di bisnis online, saya beri kesempatan, tapi lebih kebanyakan usia seperti saya ini sampai 40 tahun. Usia saya dari 40 tahun sampai 60 lebih suka dia ketemu, mungkin sebagai ajang bisa ngobrol, kemudian inilah kita tetap juga berikan pelayanan. Ini yang kita utamakan tonjolan sudah kekhasan daripada LPD itu sendiri. Ini kekhasan daripada LPD sendiri. Kemudian itu produk-produk secara singkat, kemudian proses pelaporan mungkin tidak disajikan ya secara neraca. Ini laporan yang kita terbitkan 31 Desember 2021 ini perbandingan 2020. Nah inilah kelihatan sekali nampak 2020 ya penurunan ini ada neraca perbandingan. Kalau awal ini sebagai akuntansi saya informasikan dari proses transaksi pada adik-adik mahasiswa semuanya dengan sistem komputerisasi. Saya mengalami tahun 88 sampai dengan 94 itu saya pernah pakai Cempua juga, pakai tabelaris, kalau ingat buku bantu kan, neraca lajur kan demikian. Dengan bukti-bukti transaksi kalau dalam era komputerisasi, tahun 94 sebenarnya LPD Pecatu sudah memakai sistem komputerisasi tapi belum terintegritas. Semenjak tahun 2009 sudah laporan itu terintegrasi semuanya. Transaksi sudah langsung masuk ke neraca sejak 2009. Itu 2009 sejak menempati gedung kantor baru dengan perencanaan sistem ini, sehingga laporan itu yang kalau harian, istilahnya neraca harian dengan buku besar ledger, buku bantu itu sudah kas, bank, ledger, dan kemudian buku besarnya itu sudah ada bank, tabungan, simpanan berjangka, itu sudah bisa terkontrol oleh tugas dari kepala bagian, pinjaman atau kredit ya, berita acara uang kas itu hariannya, sehingga tiap hari istilahnya kita selaku pengurus sudah bisa, kalau bahasa di LPD itu ngecek, sudah sudah dicek Pak, dan kita tinggal approval dengan tanda tangan sehingga diposting gitu istilahnya. Sudah diposting itu sejak 2009 istilah. Kita postingan dengan istilahnya masing-masing petugas jabat itu sampai sekarang, sehingga pada akhirnya neraca bulanan dari informasi rugi laba, kemudian daftar inventaris, buku aktif lain-lain, daftar modal, neraca bulanan, daftar pincang rugi laba itu sudah kita ikuti kebetulan. Terima kasih juga ini Pak Ketut dari sudah dapat mengaudit LPD Pecatu, karena tentuannya tidak boleh lebih dari 3 kali ya, semenjak 2005 ya, 2004 itu kita sudah pakai audit independen, yaitu kantor akuntan publik, sampai sekarang setiap tahun gitu. Sekarang malahan sudah ada audit dari bulan Juni 2022 ini sudah lakukan audit. Sekarang tinggal klarifikasi exit meetingnya, belum laporan pertanggungjawaban. Laporan bulanan, kemudian sesuai dengan paradigma ini laporan bulanan dengan badan pengawas, kemudian dengan karyawan atau pengurus dulu, kabak-kabak, kemudian dengan karyawan, kemudian perkembangan untuk bisa diinformasikan kepada kamu untuk fungsi bulanan. Kemudian kebetulan di Pecatu ada istilah pembina tingkat desa. Pembina tingkat desa ini jadi ada Kelian Banjar, Kelian Dinas, Perbekal Pecatu sebagai ketuanya, Perjuru Desa
semuanya sebagai pembina tingkat desa yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada pengurus, kepada badan pengawas, juga kepada Kramu bila ada isu-isu yang informasi yang baik maupun yang memberikan efek kurang baik terhadap LPD. Kemudian semesteran setiap 6 bulan kita mengevaluasi rencana kerja. Kemudian juga rapat rencana kerja di tahun 2022 ini, karena rencana kerja sebagai buku sucinya, pedoman daripada pengurus bersama karyawan, karya ini istilahnya rencana kerja sebagai buku suci, dong di samping dengan tata aturan. Untuk rencana kerja 2022 ini sudah disahkan November 2021. Kemudian juga rapat pertanggungjawaban setiap akhir tahun. Ini rapat pertanggungjawaban ini dibarengi dengan dari opini daripada kantor akuntan publik, termasuk manajemen letter, catatan-catatan yang harus ditindaklanjuti oleh pengurus. Nah, inilah kami sangat dibantu sehingga kami bisa mengendalikan dan memperbaiki hal-hal yang barangkali menjadi hambatan-hambatan yang belum kami bisa kerjakan. Nah, itulah institusi tugas dari pengelolaan LPD. Itu sehingga pada prinsipnya transparan atau terbuka tentang informasi daripada laporan keuangan ini kita bisa sampaikan, malahan hasil laporan ini kita tempel di masing-masing banjar, kemudian atau di tempat-tempat umum. Tapi sekarang zaman online ini kita sudah bisa sajikan secara online, tidak masih nempel-nempel di banjar, di apa itu, dan di kantor sudah kita bisa sajikan juga di ruang tunggu daripada masyarakat itu kita sudah sajikan secara live juga tentang informasi perkembangan LPD kita itu di ruang tunggu para masyarakat yang ada hubungan transaksi, menarik tabungan dan sebagainya. Ini atau mohon kredit kita coba sajikan lewat layar TV juga. Nah, ini tentu dalam laporan keuangan LPD ini kita menyajikan bersama yang mudah dimengerti, di laporan mudah yang dimengerti, yang sesuai dengan kemudian real itu berdasarkan ini, dan yang paling penting yang dapat diperbandingkan dan diukur di penyajian, dapat diukur di mana-mana hal-hal krusial kinerja, dan sehingga transparansi dan akuntabilitas daripada LPD ini dan fair semua dari laporan keuangan kita coba sajikan sedemikian. Lebih-lebih dalam era pandemi ini paling secara psikologis kita kelola ini sangat tertekan, terjadi penurunan baik aset pernah sampai 600 miliar, sekarang masih 486. Itu sudah mengindikasikan arti kemampuan masyarakat untuk menyimpan, membayar kredit, dan tentu juga kemampuan masyarakat bayar kredit sudah turun. Nah, barangkali itu inti-inti daripada laporan keuangan, sedangkan nanti dalam pertanggungjawaban itu tentu lapor keuangan LPD itu yang mencerminkan dari kepemilikan tunggal adalah komunitas desa adat. Dapat dilihat dari sisi pembagian labanya. Pembagian laba itu memang tertuang dalam Perda dan Perarem. 60%-nya kalau laba atau keuntungan LPD itu kembali untuk jadi cadangan modal, 20% untuk dana pembangunan, 10% lah jasa produksi, 5% lah dana sosial, 5% lah dana pembinaan. Yang keluar itu hanya sesungguhnya 5% saja yang untuk dana pemberdayaan, kemudian dan jasa produksi 10%, berarti 15%. 85% itu kembali dinikmati oleh Kramo, termasuk jasa produksi dinikmati oleh yang bertugas dari badan pengawas,
pembina tingkat desa, pengurus dan karyawan sebagai prarem yang telah dalam pendistribusian ini. Dan salah satu hal catatan daripada LPD, barangkali dapat informasi dari pengempu bank dan LPD ini, LPD ada kekhususan dalam hasilnya. Kalau LPD memakai cash basis, ini harus menjadi catatan bagi adik-adik mahasiswa. Cash basis di bidang pendapatannya, kemudian di bidang PBN memang accrual. Nah inilah menjadi catatan accrual. Kita tidak, memang ada diperhitungkan ada biaya-biaya lain. Ada. Nah ini memang ini kita sesuaikan memang demikian. Barangkali pedoman ini diberikan oleh Perda dan lembaga pemberdayaan. Nah inilah yang masih perlu disesuaikan, terutama LPD-LPD yang besar, sehingga bisa terjadi fluktuatif periode tertentu, bisa labanya melonjak, periode itu bisa turun. Nah inilah masih ada yang tidak seperti bank, gitu. Karena memang sekali lagi terutama proses yang adalah proses pemberian kreditnya itu beda dengan bank. Kalau bank kan harus ada sistem informasi debitur atau BI checking istilahnya. Kalau dia sudah punya pinjaman di bank lain, tidak bisa. Sedangkan LPD dalam kondisi tertentu berdasarkan analisis dan kemampuan dan pertimbangan-pertimbangan kita, komite kredit bersama badan pengawas yang wakil di Sadat ini, ya kita tidak mengabaikan. Kalau bank kan, apalagi kategori kolektivitas macet, di salah satu bank mengajukan kredit lagi ke bank lain kan tidak bisa berdapat. Tapi kalau LPD, tetap informasi itu yang dalam inilah pramu, sehingga kita betul-betul dalam identifikasi, dalam permohonan itu kita betul-betul minta informasi, kejujuran dan keluarganya, bagaimana di mana kewajiban-kewajibannya. Inilah. Kemudian izin usaha, maksud izin usaha itu izin membangun dan lain-lain, dan aspek-aspek yang berkaitan dengan legalitas. Nah, inilah yang bisa didorong, sehingga kalau khusus kami di Pecatu itu di bidang pariwisata, di data kami di ini, pengusaha di bidang pariwisata khususnya pemondokan saja ada 150 kepala keluarga, 150 orang itu di Pecatu. Kurang lebih ada 150 orang. Setiap kakak minimal paling tidak dia punya 5 unit pemondokan, itu yang 5 unit. 5 unit itu, 1 unit itu bisa terdiri dari 3 kamar. Jadi itu lewat pembiayaan LPD. Kalau model bank barangkali tidak membiayai, sehingga kayak saya total gitu pernah berapa kamar sih ada yang dibangun oleh masyarakat Pecatu itu hampir 800 kamar ada di Pecatu sebelum pandemi ini yang sudah dibangun itu. Sedangkan restoran hampir 50-an. Bidang transportasi penyewaan, malahan satu orang pengusaha itu sampai memiliki 80 sepeda motor. 80 sepeda motor. Ini memang setelah pandemi ini menangis. Nah, ini 80 sepeda motor. Paling sedikit itu dalam rumah tangga pada waktu pariwisata itu 5 unit sepeda motor itu punya. Itu memang begitulah multiplier effect dari pariwisata yang sangat manis sekali. Maka kalau ke Pecatu kan lain dulu dengan sekarang. Tapi sekarang lagi menangis. Sekarang menangis selama 2 tahun ini. Inilah yang menjadi bahan kita bersama yang sering dan untuk bisa dimaklumi. Mudah-mudahan segera berakhir pandeminya, Pak Tut. Nah inilah ya Pak Tut lah harus remangku ngeleneng dulu nasi cil kan itu ya mudah-mudahan. Termasuk desa saya juga terkena, kan biasanya mereka mensuplai bunga-bunga itu ya.
semua untuk ini kan. dibawa ke hotel-hotel. Mungkin sampai ke Pecatu gitu, sekarang bunga cepaka, bunga sandat itu berkurang. Iya, inilah terlalu benar-benar pariwisata tuh multiplier efeknya gitu. Kalau kita cek itu segala lini tidak beda dengan industri. Kalau kita pernah umpamanya ke industri pertambangan batu bara begitu kan, ternyata multi efeknya kan kecil. Tapi kalau pariwisata itu sampai kecil, tukang sun es itu kalau ada di pantai-pantai, tukang pijat, tukang yang nyisir rambut, itu tukang sampai apa mengikat rambut yang kayak di Tinti itu sekarang tuh kan semua ada punya pendapatan. Kemudian tukang sapu di pila-pila, kemudian satpam, tugas pengaman di pila-pila. Pokoknya di sini ada seorang guru SD demikian, tapi dia masih muda, umur 40 lah. 40 itu habis jadi guru, malamnya jadi satpam, kan ada tambahan penghasilan kan gitu. Kemudian juga ada yang menyewakan perahu, tamunya ingin mancing, ingin surfing di yang jauh di dalam kan, ini serang tidur itu pokoknya memang. Kemudian ada sekolah surfer di sini, warga Pecatu jadi melatih anak-anak wisatawan untuk surfer itu juga hilang. Kemudian istilahnya ada yang buat gelang dari benang yang disebut good luck, yang bisa lebih dari benang Tridatu ini, lebih ini juga macet juga sekarang. Semuanya inilah ya memang efek daripada pariwisata. Sungguhnya kita berharap bisa kembali. Barangkali ini yang saya lebih coba nanti lebih banyak kita kasih waktu di bertanya Pak. Ya, Mahasiswanya itu yang saya sampaikan dulu sebentar. oke. Terima kasih Pak Ketut sudah menyampaikan ringkasan dari perkembangan LPD Pecatu dari awal. Sudah berapa tahun itu Pak Ketut? Tahun 34 88 ya? tahun sekarang, 34 tahun. Nah, sudah 34 tahun sampai sekarang, walaupun kondisinya pandemi begini, mudah-mudahan ini tidak terlalu berpengaruh. Ada pengaruh, tapi mudah-mudahan tidak terlalu berpengaruh dan semoga cepat berakhir. Dan Pak Ketut ini memang jiwa bisnisnya kalau kita ikuti kurikulum vitanya tadi itu sejak SMP itu sudah mulai ini ya. Karena bodoh. Iya. Jadi saat kuliah beliau mensuplai ayam potong gitu. Itu perlu dicontoh kepada adik-adik mahasiswa yang punya umpamanya jiwa bisnis itu jangan didiamkan, diasah terus begitu ya. Diasah terus seperti yang kita lihat sekarang Pak Ketut Giri merasakan hal itu. Aset LPD sekarang itu sudah berjumlah 486 miliar. Ya, 486, lebih kurang 486 miliar didukung oleh 7.977 kepala keluarga. Jiwa itu jiwa. 7.977 jiwa. Jiwa harga ada. 2.200 Dan modal awalnya itu kecil, sangat kecil sekali. Itu dari pemerintah Provinsi Bali itu hanya 2 juta rupiah dan dari Kabupaten Bandung 2.600.000. Ya, hanya 4.600.000. Modalnya kalau kita perhatikan asetnya 486 miliar, modal dasarnya itu awalnya sumbangan pemerintah itu hanya memberikan 4.800.000. Kan luar biasa. Modal sekarang totalnya hampir 81 miliar. 81 miliar ya. 81 miliar. Dan yang sangat membahagiakan kita itu adalah
LPD Pecatu itu sudah menggunakan mobile banking, Ya. fasilitas mobile banking. Sudah online. Mungkin tidak semua LPD yang bisa melakukan itu. Ya. Hari belum. LPD ya hanya beberapa LPD yang bisa melakukan mobile Dari data banking. 260 LPD udah sana. Ya, yang di Badung ya. Kayak yang seluruh Bali. Kalau Badung belum semua juga. Badung belum semua. Ya. Nah, untuk meringankan beban masyarakat, LPD Pecatu itu bisa memberi bantuan suka duka kepada warga yang meninggal dunia itu sampai 8 juta per bulan. Kalau ada yang meninggal. duka, Suka. ya 8 juta Amen. rupiah. Dan kalau diperhatikan 8 juta cukup untuk sampai nyekah itu, kalau ikut nyekah massal itu cukup itu katanya. Cukup. Sangat cukup Ya. sebetulnya. Jadi warganya itu sudah tidak mengeluarkan uang sepeser pun, istilahnya tinggal membebet atau nyaput aja. Ya. Ya. Keuntungan yang diperoleh LPD itu pembagiannya adalah 60% kembali untuk modal, Modal. 20% untuk pembangunan gitu ya, pembangunan desa adatnya, 10% untuk jasa produksi, 10% ini dibagikan jasa produksi pengurus-pengurusnya, semua pengurus mulai dari klien-klien sampai mendapatkan itu. 5% untuk dana sosial untuk kematian, 5% itu ya. Kembali untuk desa apa yang desa ya. Dan 5% lagi untuk pembinaan. Dan seperti halnya di perbankan, pendapatan LPD menggunakan cash basis dan biaya-biayanya menggunakan accrual basis. Mungkin kalau di perbankan, kalau perbankan secara umum mungkin pendapatannya tidak cash basis ya. Accrual ya. Ya ini bedanya sedikit ya. Itulah beberapa garis besar yang disampaikan tentang perkembangan LPD Pecatu, adik-adik mahasiswa, dan sekarang kesempatan adik-adik untuk menanyakan kalau ada hal-hal yang belum dimengerti, ada hal-hal yang belum jelas, silakan ditanyakan kepada Pak Ketut Giri. Ini saya beri waktu sampai jam 3.15 menit. Ya. Sampai jam 3.15 ya. Ya, silakan. Siapa yang pertama? Izin bertanya, Pak. Ya, Sri Penny. Tadi kan sempat disampaikan bahwa di seluruh Bali itu terdapat banyak desa pekraman, akan tetapi belum semua memiliki LPD. Nah, semisalnya nih Pak, misalnya di desa A ini sudah ada LPD, sedangkan di desa B ini tidak ada LPD. Apakah boleh masyarakat yang ada di desa B ini meminjam dan maupun menabung uangnya di LPD desa A? Karena kan kondisinya itu di desa B tersebut tidak ada LPD. Sekian pertanyaannya, Pak. Oke, terima kasih. Sri Penny, ya pertanyaannya peminjam dari desa lain yang tidak punya LPD. Ya. Yang kedua, silakan. Mohon izin bertanya, Pak. Ya, Diana. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya, apakah di LPD Pecatu itu ada kasus bahwa nasabah itu mengalami kredit macet? Nah, sedangkan kalau ada, bagaimana perlakuan bagi nasabah yang mengalami kredit macet tersebut, Pak? Ya, itu saja.
Iya, Pak. Ya. Apakah di Pecatu ada kredit macet dan bagaimana penyelesaiannya? Ya, itu Sri Penny, Diana. Yang nomor 3, aja Izin pertama. bertanya, Bapak. Ya, Yoga. Izin bertanya, Bapak. Ya, Yoga silakan. Baik, jadi tadi sempat saya lihat pada slide itu bahwa terdapat perbedaan jumlah aset yang dimiliki oleh LPD Pecatu antara 2020 dengan 2021. Nah, kira-kira hal tersebut apa Pak yang mempengaruhi terjadinya penurunan aset antara 2020 dengan 2021, Bapak? Sekian, Bapak. Terima kasih. Iya. Asetnya turun. Ya. Ya, Pak Ketut ya. Ya. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketut, mungkin lebih jelas sedikit. Jadi 3 penanya dulu Pak Ketut. Ya. Ya, Terima dari Sri kasih. Penny, dari Diana, dan dari Yoga. Iya, Pak Ketut. Ya, terima kasih Dik Sri Penny, luar biasa. Apakah boleh dari desa yang belum memiliki LPD meminjam ke desa adat yang telah memiliki LPD? Pada prinsipnya itu Perda 3 2017 dan Pergub 44 2017 juga yang surplusan dari peraturan, kemudian juga yang lengkapi sekarang Perda Desa Adat nomor 1 2009, Perda 4 2019 ya, desa adatnya itu. Ini desa adat ini harus melakukan kerjasama antar desa adat, yaitu bagaimana bunyinya. Artinya tidak langsung LPD itu memberikan pada Kramu LPD desa adat A, desa adat B yang belum memiliki LPD, langsung LPD desa adat A memberikan kepada Kramu di desa adat B. Tidak serta-merta demikian. Sudah diatur dalam Perda Desa Adat maupun Perda LPD itu wajib desa adat yang bersul Kramunya itu melakukan kerjasama dalam hal menabung apa, tentu ini harus ada pertemuan antara pengurus desa adat atau perjuru desa adat A dengan perjuru desa adat B yang belum memiliki LPD. Itu ketentuan peraturan dan memang sesuai dengan bunyi peraturan daerah ini bahwa LPD itu melayani untuk Kramu desa adatnya itu sendiri. Nah, ini penekanannya, kecuali tetap ini dalam peraturan kan ada prarem seperti di Pecatu, umpamanya diatur dalam prarem desa adat, istilahnya pungub itu contoh Kramu istri dari desa adat Pecatu kawin keluar ke desa adat umpamanya ke desa adatnya Pak Noman di Pak Ketut Budiarte di mana? Sibang. Sibang. Ya, Sibang. Warga kami yang ada, sehingga yang istri kawin keluar ini semua keluarga mau minjam ke Pecatu. Ini referensi keluarganya di Pecatu lah jadi pengub gitu. Bersama-sama meminjam ke LPD Pecatu itu di Prarem. Ini harus diatur di Prarem. Jika tidak ada itu, berarti dia tidak bisa secara otomatis karena dia sudah menjadi warga desa adat Sibang. Itu. Ya. Itu Jadi sebagai jaminan gitu Pak Ketut ya? Ya, seperti jaminan seperti kalau apa? Pengub dalam bahasa Balinya sebagai penanggung, penjamin, sama-sama ya gitu, sama-sama bertanggung jawab. Kemudian tapi jaminan ditekankan pada teknis di Pecatu adalah milik yang dari Sibang gitu, bukan dari atas kesepakatan itu. Sehingga ada perjanjian Kramu yang dari warga yang berasal dari Pecatu itu, inilah kita bantu apa membuat usaha, tentu dengan usaha yang tentu prinsip hati-hati. Ini analisisnya tidak bisa, prinsip kehati-hatian tidak bisa dilupakan. Kemudian tentang prinsip kredit 5C-nya itu tidak bisa ini yang menjadi pokok. Demikian juga ingin menyimpan, menabung, harus ada semacam pungub itu sponsor ya jadinya, sponsor ya.
Kalau Ya, kita betul. keluar itu sponsor ya, semacam sponsor. Artinya yang menghubungkan ini buat perjanjian ya, buat perjanjian atas kesepakatannya inilah diatur. Tapi kalau di peraturannya, perdanya tidak wajib itu desa adat A dengan desa adat B buat perjanjian, sehingga tentang teknisnya diserahkan kepada teknis LPD untuk kelayaan dan kepatutannya. Tentu perjanjian ini yang sebagai dasar. Itu kalau peraturannya. Kemudian yang kedua, Diana. Semua lembaga keuangan, apalagi pandemi ini, masalah kredit macet ini ada. Dalam laporan kami juga itu kan terlihat ada beberapa macet. Bahkan melampaui ambang batas norma. Yang terpenting sekarang, bagaimana perlakuannya. Ini yang saya jelaskan tadi, ada prosedur, sehingga istilah dalam setiap keramu yang memohon itu lakukan isian permohonan. Dalam isian permohonan itu melampirkan identitas, kemudian usahanya, kalau dia usaha, kalau dia konsumtif, bekerja di mana, siapa pemberi kerja, SK kerja lah, keputusan kalau ada itu dilampirkan. Kemudian apa jaminannya atau agunannya yang diserahkan, inilah dianalisis. Kemudian dia mencari, kalau keramu rekomendasi ini kan harus keramu klien banjarnya yang memberikan mengetahui ini keramunya seperti ini. Namun tentang layakan dan kepatutan analisisnya ini ditentukan oleh, kalau di Pecatu itu ada kualifikasinya. Ini dari permohonannya ini. Ini yang jadi perhatian. Ketika ada masalah dalam kredit ini kan itu sudah dituangkan keputusan kreditnya itu sebelum membuat perjanjian kredit, ada keputusan. Dia nanti mengizinkan pengurus LPD atau PWLPD mendatangi bila terjadi, mengizinkan, menyurati bahwa pemberitahuan tagihan sekian, kredit macet itu kan setelah 3 bulan itu ada di keputusan kredit yang akan ditandatangani sebelum perjanjian kredit. Kalau dia aku mau ngambil kredit, ada kesepakatan antara pemohon itu istilahnya SKK, surat keputusan kredit, bukan perjanjian, belum perjanjian. Sehingga nanti jika ada masalah dengan syarat-syarat seperti ini, pihak LPD berhak untuk melakukan surat, berhak untuk datang ke rumahnya, memberitahukan, melakukan musyawarah, dan kemudian juga di akhir, kalau pada posisi pembinaan itu pada posisi kredit kurang lancar. Kan itu dalam prosedur ada kredit lancar, dalam perhatian khusus, artinya setelah dia 1, 2, 3 bulan setelah meminjam di LPD itu tidak mengangsur, itu namanya kredit dalam perhatian khusus. Kemudian setelah 3 bulan baru tidak bayar, kurang lancar, tidak mengangsur. Kemudian setelah 6 bulan lebih tidak mengangsur sama kali, kredit diragukan. Lebih dari setahun tidak mengangsur pokok dan bunga, disebut kredit macet. Nah, inilah yang disuruh kredit berhak memberikan surat pemberitahuan. Kalau macet itu sudah jatuh tempo. Belum ada penyelesaian. Apakah penyelesaiannya itu dengan merestrukturisasi, kalau memang ada usaha, atau merelaksasi, sebenarnya kemudian berkaitan dengan jaminan, apa kesepakatan musyawarah. Nah, inilah sesuai dengan program di Pecatu, klien Banjar itu hadir, nanti apakah hadir LPD untuk musyawarahkan bersama keramu yang meminjam masalah ini, kan? Terus apa upaya-upaya penangguhan. Nah, kebetulan seperti kami di LPD Pecatu seperti yang ungkapkan tadi, sejak setelah pandemi 1 April 2020, Juni 2020 itu kami membuat kesepakatan bersama desa adat dengan LPD tentang bagaimana merelaksasi, kita buat prosedurnya, bagaimana merestrukturisasi, yang bagaimana bisa restrukturisasi, kemudian bagaimana proses kalau mampu dia bayar,
apanya bisa diringankan atau bunganya bisa diringankan berapa, memungkinkan, kemudian apa dendanya bisa 100% kalau di P1 sampai diskon kalau mampu membayar bunga itu sampai 15% dalam sepakat bersama, 15% dari total setoran bunga. Berapalah dia nyetor kewajiban bunga, kewajiban bunga itu dapat diskon 15%. Dari diskon itu dipakai untuk membayar pokok, tidak boleh diambil dalam bentuk uang, wajib disetorkan ke pokok biar pokok berkurang. Gitu. Nah, kemudian kalau yang macet sekali tentu kita namanya pembinaan harus musyawarah. Bagaimana perkembangan usaha seperti ini, daripada begini, pemain ini, apakah bisa disewakan tempat ini, dipromosikan dalam posisi dibuatkan laporan keuangan, bisa dibantu oleh kita, dalam posisi nilai bangunannya berapa gitu, seperti di P1 terjadi. Atau jaminan tanah, sebagiannya bisa disewakan, atau memang dia punya aset dari beli, mau dijual. Nah, inilah upaya-upaya kita lakukan selama pandemi ini. Nah, sementara kami sampai saat ini Prakramul Desa Adat P1 belum ada melakukan pelelangan, perampagan, belum ada istilah perampagan itu agunan yang diambil alih, belum. Kecuali atas niatnya sendiri menyerahkan, tentu menyerahkan ini dengan proses administrasi yang benar, berdasarkan musyawarah, disaksikan oleh berjuru desa adat ini atau klien Banjar, ini bagaimana prosesnya. Nah, ini yang biasa dilakukan dalam pemberlakuan kredit macet. Betul-betul lah kita manusia dan prosedurnya diikuti. Jangan memecahkan masalah, menimbulkan masalah. Yang tentu kita mengedepankan asas musyawarah mufakat. Dalam bahasa Bali ini ke mesadu ajeng, mesadu ajeng, medarmo wirase, medarmo tule, itu yang dikedepankan. Ini dikedepankan dalam pemecahan masalah perlakuan itu. Kemudian yang ketiga, yoga. Bagaimana perbedaan terjadi menurunnya itu di neraca 2021-2020. Untuk semua ini selama pandemi, dana pihak ketiga itu kalau tidak salah itu sampai 90 miliar. 90 miliar LPD P1 itu selama 2020-2021 itu simpanan masyarakat itu ditarik, hanya Anda langsung ditarik itu untuk satu memang ada yang melanjutkan pembangunannya yang mangkrak, karena memang simpanan untuk membangun. Dari kedua, ya memang biaya hidup, tidak ada sumber penghasilan sama sekali, PHK, hotel, restoran, dan penginapan pondok ini sampai itu. Kemudian yang ketiga sampai 90 miliar itu kebetulan desa adat kami membangun pura desa dan pura pusat dan mekarya itu kurang lebih hampir 60 miliar. Itu desa adat, simpanan desa adat. Desa adat P1 kami miliki dana di LPD kurang lebih sekitar 80-an miliar. 80-an miliar simpanannya di LPD kas desa adatnya. Kemudian karena memang program membangun pro desa dan pusat sampai mekarya sampai 60 miliar. Nah itu barangkali sebuah pengaruh, tapi dari konsumtif masyarakat itu kecil. Lah kami dalam pandemi itu betul-betul tiap hari perhitungan berapa sih jadwal narik, bagaimana persiapan likuiditas itu real time jaga. Sampai-sampai saya ini kurus loh sekarang di masa pandemi. Badan cuma 3 kilo. Memang sengaja diet itu Pak Tut? Ya memang makin tua juga diet, jaga sedikit biar katanya nggak boleh sesak napas katanya daerah pandemi ini kan. Biar pasnya ini. Dan jogging. Sama saya juga turun beratnya. Ya. Hampir 8 kilo turun. Oh, hebat tuh 8 kilo. Saya 3, masih 3 kilo sekarang. Ini 3 kilo. Ya. Sehingga nggak bagus Pak, kurus Pak Tut nggak bagus gitu. Nggak bagus, lebih baik kembali gemuk. Kelihatan stres apa? Enggak, memang ada mengatur pola makan kan, tapi memang ya agak intens lah kita memperhatikan LPD ini, bagaimana kita menjaga likuiditas. Yaitu itu penurunan dari sisi aset ya, bisa besar itu memang satu kemampuan masyarakat untuk
menabung memang tidak ada. Kemudian kredit juga kita tidak menyalurkan lagi. Posisi kredit itu juga turun, coba diperhatikan yang dapat lihat itu. Posisi kredit kalau nggak salah 2020 400-an, 2020 itu 400 miliar lah, 390-an lah kredit kita, sekarang masih 319-an. 400-an masih 309. Ini sementara ada yang menyelesaikan. Banyak dari kredit juga kurang lebih kita dapat 90 miliaran. Hampir 100 miliar lebih dari penarikan. Tapi kita menyalurkan memang tidak asik dan memang ketat kita dalam yang menggunakan, kecuali yang konsumtif kecil-kecil yang biasanya istilahnya back to back, yang punya simpanan mau meminjam dilawankan sedikit yang gitu, untuk cari itu yang lebih aman lah. Karena semua aset kalau adik-adik punya bapak punya uang lebih simpanan, sekarang lah beli tanah ke bukit itu. Dulu 1 miliar, sekarang dapat 500 juta. Dulu 500 juta dapat, sekarang 250 sampai 300 dapat yang butuh. Istilah hubungan LPD P1 itu beli kaplingan, sekalian promosi ini di depan anak-anak yang banyak kan. Itulah upaya-upaya tadi kontraktif namanya, bilangnya kontraktif ekonomi yang sangat berat sekali sebenarnya bagi Bali. Kalau kita lihat data itu kan Bali yang minus sampai 9%, ya minus 9% ini. Nah itulah, dan sangat berpengaruh. Saya tegaskan tadi ada sangat berpengaruh. Kalau di sisi laba dan sana kan kalau kita lihat tren 5 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu kita masih laba 12 miliar deh. 12 miliar, sekarang kan hanya bisa 2, 3, 4 gitu. Ini karena beban pembentukan cadangan kita ragu-ragu, juga ada kredit yang salah atas penurunan nilai. Kan si KPN-nya atas penurunan nilai juga kita harus hitung kan. Itu orang menjaminkan waktu beli 300, sekarang dijual maksimal laku 250 kalau premium sekali lokasi tanahnya itu dari sisi aset tanah. Tapi kan tidak, sasaran dia tidak suruh menganjurkan untuk menjual, itu berpindah tangan, tidak ada gunanya, tidak ada proses pelestarian jadinya tersebut. Nah itu alternatif terakhir gitu ya. Ya, alternatif terakhirnya begitu. Adik-adik yang bertiga bisa ya yang bisa saya jelaskan. Masih ada 15 menit lagi, silakan lagi 2 penanya. Kalau ada. Izin bertanya, Pak. Ya, siapa? Windy Wijayanti. Iya, Nah, Bapak. silakan Windy. Baik, Bapak. Sebelumnya, seperti yang saya ketahui, bunga-bunga dari LPD itu lebih besar daripada bank umum lainnya. Mungkin konteks saya di sini yang saya ketahui itu bunga dari deposito dan tabungannya, Bapak. Nah, jadi pertanyaan saya, apa yang menyebabkan dan menjadi pertimbangan bunga dari LPD ini lebih besar daripada bunga dari bank umum lainnya? Mungkin sekian pertanyaan dari saya, Bapak. Terima kasih. Tidak semua loh. LPD P1 itu lebih murah bunganya daripada bank. Ya, ya Pak Ketut. Ya. Jadi, Pak terima Ketut. kasih. Nanti Ada nanti lagi. dijawab Pak Ketut ya. Lagi satu penanya. Silakan kalau ada. Satu penanya lagi. Ada. Oke, kalau tidak ada langsung dijawab dulu Pak Ketut, silakan. Kenapa bunga LPD lebih besar dibandingkan dengan? Ya mungkin ini terutama LPD yang kecil-kecil, ya LPD yang kecil, kemudian daerahnya juga, kalau Badungnya masih lebih petang barangkali kan gitu. Ya. Tapi kalau dalam pariwisata ini perputarannya cepat, sudah menghitung yang pakai teknik komputerisasi itu kan bisa pairing istilah. Wah, kalau di P1 itu suku bunga deposito aja 3,5% per tahun. P1 suku bunga deposito 3,5%, suku bunga tabungan 2% sekarang.
Kalau tertinggi Setara memang dengan BPD ya. ya setara kita itu. Kalau dulu 2 tahun yang lalu tabungan saja 4%, 4% sampai 3 itu bunga simpanan tabungan, kemudian deposito paling tinggi 5,5. Ini kita terus mengikuti perkembangan. Kita kan istilahnya ada manajemen dana, itu berapa cost of fund, kemudian berapa kita cari margin. Kalau Pecatu itu cari marginnya itu antara kisaran 2 basis point. Kalau beli umpamanya seperti sekarang deposito sampai operating cost-nya jatuhnya cost of money, itu istilahnya biaya dana sampai sudah overhead cost itu jatuhnya 8 gitu, 8 tambah 3 kita sudah bisa 11% per tahun, 11% untuk beli. Malahan kalau back to back, kalau dia punya deposito di sini dengan suku 3,5%, kalau dia ambil kredit pinjaman di LPD, dia bisa dapat 5% per tahun. Hanya plus 2, 3 tergantung gitu. Sudah ketentuan di sini gitu. Sekali. Nah, itu dari rasa mau pinjam lawan simpanan. Tapi kalau dia umum itu 11 sampai 12 lah. Tergantung risiko yang kita juga tergantung margin plus risiko. Terutama risiko dihitung dari NPL. Kalau NPL sekarang tinggi ya risikonya tinggi, itu jadi beban tambahan. Nah itu sudah, barangkali beberapa LPD yang belum computerized, yang belum mana, itu yang tidak diberlakukan barangkali. Saya kurang tahu tapi kalau yang sudah betul-betul minded lembaga keuangan yang sudah pakai standar, itu pasti bersaing dan kompetitif dengan bank lain. Nah itu yang bisa sehingga dalam suku bunga itu sehingga kita berapa SK bunga sekarang gitu kita berubah, terus ada evaluasi, maka ada rapat bulanan, ada rapat tribulanan, ada rapat semesteran ini mengevaluasi daripada rencana kerja. Itu mengevaluasi daripada rencana kerja dalam satu semester itu bagaimana 6 bulan ke depan atau bagaimana yang sudah berjalan 6 ke depan. Nah ini dan bagaimana juga permintaan kondisi-kondisi lain. Sehingga betul-betul dinamis dan memang betul bisa hidup dan harus bersaing. Oh ya, harusnya dipanggil ya. Ya, itu yang adik Windy gitu yang dapat jelas barangkali sehingga penting peranan daripada desa adat untuk membuat kebijakan untuk kesejahteraan pramunya, kemudian teknisnya, pengurus LPD bersama badan pengawasnya mempertimbangkan atas risiko-risiko yang harus ini kan mengedepankan manajemen risiko. Inilah laporan keuangannya yang harus benar-benar baik sebagai pengendalian, jangan selalu tinggi terus hubungannya untuk kepentingan siapa juga, terus desa adatnya jangan cari laba yang tinggi, kalau risikonya akan tinggi juga, kan risikonya akan tinggi, kalau bunga tinggi cenderungannya akan terjadi kredit bermasalah kan, karena beban tinggi umpamanya, sehingga kita tidak dapat mengedukasi daripada kramo itu sendiri dalam malahan kalau kramo yang bagus kreditnya nanti itu pasti dia tawar-menawar dengan perhitungan proposal bisnisnya, itu kerennya, kemudian target bisnisnya apa, pasti dia akan nego. Kalau apalagi kalau dia memiliki izin-izin usaha yang lengkap kan enak di bank dia, ya. Tapi gimana LPD kan ini paling tidak LPD itu bisa lebih sedikit kalau memang pertimbangan atau memang sama, lebih baik dia di LPD kan itu, dan mudah-mudahan proses-prosesnya. Jadi inilah penting peranannya dari SDM. Mudah-mudahan adik-adik ini semua berasal dari desa adat dan bisa memberikan kontribusi informasi kepada pengurus LPD-nya, kepada penjuru desanya,
harus menjadi agen perubahan lah di desa masing-masing. Ini yang penting. Kita bersekolah di perguruan tinggi harus bisa memberikan andil kepada desa adat. Jangan takut, jangan malu. Oh, di anu enggak. Bukan keputusan pertimbangannya apa dari atas. Nah, sesungguhnya semua keputusan itu bersumber dari kebijakan-kebijakan tentang suku bunga apa dari desa adat itu sendiri. Ini penting, ini saya informasikan pada semuanya. Oh, tidak dari, nah, sungguhnya LPD itu tidak ada campur tangan dari pemerintah. Hanya bagaimana kita mengelolanya, yaitu ada 3 poin, penjuru desa adatnya, pengurus LPD-nya bersama karyawannya, kemudian keramonya. Ini LPD tidak semata-mata sebagai lembaga bisnis, cari keuntungan saja, manfaat, maka disebut labdo. Manfaat itu apa? Seperti manfaatnya tidak masih orang di pedesaan yang tidak terjangkau oleh bank, itu naruh uang di bawah bantal kan gitu. Tidak masih orang yang perlu modal sampai jauh-jauh keluar, modalnya cukup di LPD dengan cara dekat kan gitu. Dekat, mudah berdialognya. Tapi saya aja biar sudah 34 tahun udah biasa orang tut perlu tulis kaki ini kan saya hitung itu begitu bahasa Bali tidak terlalu formal. Coba kalau ke bank itu kan melihat orang berdasi itu kalau itu bungkuk masuk kan gitu umpamanya, apalagi tidak kenal. Kalau LPD kan dikenal, kan sudah pasti dikenal luar Banjarnya, apalagi ada rekomendasi di klien Banjarnya. Ini memang prosesnya ini harus memang komunikasi yang harus dibangun dengan baik, sehingga harus diubah, dikasih masukan, bila perlu nanti dengan kan gampang dengan komputerisasi sekarang, ambil Excel berapa sih beli, berapa sih jual, berapa keuntungan, berapa bayar apa saja, dulu kan bisa dihitung. Ini terutama anak-anak akuntansi yang berperan ini ke depan, sehingga ditemukanlah tidak monoton begitu menjadi LPD itu punya stigma yang tidak baik. Bagaimana kita membangun stigma dari tujuan pada LPD, percepatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan Pramo bisa berusaha seperti istilah startup ya. Istilah sekarang itu startup itu bagaimana membangun. Saya ini dari generasi muda bisa berperan. Ini karena berkaitan dengan bunga simpanan atau bunga kredit yang tinggi-tinggi ini. Nah, kali kan kalau dulu Pak Gubernur Mantri itu awalnya Perda 288 SK Gubernur 972, tujuan daripada LPD itu diberikan pada desa adat, memberantas ijon, gade gelap, kan gitu. Gitu ceritanya, gade gelap itu cuma pemerataan bonus. Nah, inilah dengan peran LPD atau rentenir, itu orang menjual uang dengan bunga sebagian keliling. Nah, ini lebih-lebih di pasca ekonomi seperti inilah nanti bagaimana peranan Pramo dan bersama pengurus LPD bersama badan pengawas termasuk menjadi kebijakan dari desa adat. Ini yang penting, harus ada kebijakan atau keputusan dari desa adat. Jangan nanti total pengurus LPD kalau untung diajain barang-barang, kalau buntung nanti disalahin, kan ini yang perlu dijaga. Nah, ini ya barangkali itu tambahan pertanyaan ini. Ya. Baik, Pak Ketut. Karena sudah jam dan itu pertanyaan terakhir dari Windy tadi, saya kira kuliah umum perbankan dan LPD pada sore hari ini kita akhiri, Pak Tet. Dan kami dari tim Fakultas Ekonomi Udayana mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasinya Pak Ketut, terutama dari LPD Pecatu, memberikan sharing pengetahuan tentang LPD kepada adik-adik mahasiswa. Dan sehingga mahasiswa itu semakin terbuka dia, apa sih sebetulnya LPD itu. Gitu. Udah. Karena kuliah sudah berakhir, sebagai kenang-kenangan, saya akan memberikan
semacam kenang-kenangan sertifikat kepada Pak Ketut secara virtual. Mungkin nanti silakan Pak Ketut bisa ngeprint sendiri dan kepada adik-adik mahasiswa diberikan sertifikat. Tapi mohon maaf kepada yang untuk mahasiswa itu sertifikatnya kosongan, ya namanya belum ada. Sedangkan untuk Pak Ketut sudah ada namanya. Dan kalau ada penghargaan-penghargaan yang lainnya nanti mungkin dari fakultas yang menghubungi Pak Ketut. Ya. Ya, terima kasih Sebentar, nggih. Pak Ketut Budiarto. Ya, nggih. Saya kita ya. Di jalan di. Makin mun nggih. Nggih. Di apa? Di WA Pak. WA. Ya. Pak, ya. Saya beri ke atas ya. Sertifikat. Ya. Eka Dani. Oke. Nah, ya David. Sebentar ya Pak Dut. Nggih. Santai tiang kan. Pasti 15.30. Tak lewat tuh. 15.20 ya. Sebagai berakhirnya kuliah umum dari Bapak Ketut Giriyarta SPD MM sebagai Ketua LPD Adat Pecatu untuk mata kuliah akuntansi perbankan dan LPD, maka kita akan berikan kenang-kenangan berupa sertifikat sebagai pembicara tunggal yang telah menyelesaikan dari jam setengah 2 sampai jam 15.20 menit. Dan sertifikatnya nanti akan saya share bentuk sertifikatnya seperti yang disampaikan ini Pak Ketut. Sudah. Ya. Diterima, dilihat. Sudah diterima, dilihat. Ya. Mungkin tanggalnya agak beda karena direncanakan minggu lalu, jadi Ya. minggu lalu sudah Manten gitu. Yeah, sudah tercetak. 7 Maret tercetak ininya. Ya. Enggak masalah. Nggih. Baik. Dengan demikian kuliah umum tentang perbankan dan LPD dari Bapak Ketut Giriyarta sebagai Ketua LPD Pecatu kita akhiri. Dengan demikian maka sertifikat silakan nanti di Pak Ketut print sendiri di rumah ya. Ya. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Selamat sore. Om. Selamat sore. Om Santi. Santi. Om. Silakan exit Pak Ketut. Ya.
Ya, adik-adik mahasiswa, silakan exit.